Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khaliqis samawatil ula wal ardina sufla wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul asmaul husna. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu bi risalatil haqqi wal huda. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik hidayah, kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa hadir di Masjid Abu Bakar As-Siddiq yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah berkenan juga menjaga keistiqomahan kita, menjaga keimanan kita, dan juga berkenan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita, sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita dan bisa menjadi bekal untuk kebaikan kita di dunia dan akhir. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk baginda junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang setia menjalankan ajarannya hingga akhir kiamat kelak. Pada pertemuan kali ini kita mulai membahas tentang dakwah dengan terang-terangan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dakwah sirriyah, yaitu dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Fase-fase awal yang belum memungkinkan untuk berdakwah dengan terang-terangan, sehingga Rasulullah SAW melakukan dakwahnya itu secara sembunyi-sembunyi. Jadi person to person, satu orang ke satu orang, sembunyi-sembunyi, nggak secara terbuka. Belum ada seperti ceramah, pidato umum, ya. Apalagi berdakwah di hadapan para jamaah haji. Pada fase-fase awal ini belum dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena pada tahap pertama yang dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW ini mengajak pendukung-pendukung, ya, mengajak orang-orang yang beriman kepada dakwah, yang kemudian ditanamkan keimanan yang begitu kokoh di dalam hatinya, sehingga siap ketika suatu saat harus berhadapan dengan orang-orang yang pasti akan tidak beriman. Itu ada, ya, yang tidak beriman. Nah, ini orang-orang yang awal yang beriman dari awal ini benar-benar memiliki kekuatan dan kekokohan iman, akidah yang tidak rentan dengan kepudaran, sehingga berhadapan dengan berbagai macam ujian kelak, berhadapan dengan berbagai macam cobaan, berbagai macam permusuhan yang dilancarkan oleh orang-orang kafir, mereka tidak goyah sedikit pun karena sudah tertanam akidah yang begitu kuat di dalam dadanya. Nah, sekarang kita mulai masuk pembahasan tentang dakwah dengan terang-terangan. Setelah persiapan yang cukup kuat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam membina para sahabatnya dan membangun kelompok atau jamaah orang-orang Islam yang terstruktur, teratur gitu, pada dakwah fase awal secara sembunyi-sembunyi, yang dibangun di atas akidah, kemudian dibarengi dengan ibadah, dan juga dibarengi dengan akhlak yang tinggi, ya, akhlak yang agung. Maka tibalah saatnya Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dakwah dengan terang-terangan. Allah menurunkan ayat surat Asy-Syu'ara ayat 214 dan 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Dan berikanlah peringatan terhadap keluarga-keluarga dekatmu. Ini kalau udah asyirah, ini bukan hanya sekedar keluarga inti, tapi sudah mencakup keluarga besarnya.
Dan kita tahu keluarga besarnya Rasulullah, kerabat-kerabatnya itu juga seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Ya, ini juga masih paman-paman Rasulullah SAW. Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah itu paman-paman Rasulullah juga. Yang mereka pembesar-pembesar orang kafir yang nanti memerangi dakwah, memerangi Rasulullah SAW dan para sahabat hingga terjadi perang Badar dan perang-perang setelahnya. Dan berikanlah peringatan kepada ashiratakal aqrabin, keluarga-keluarga dekatmu. Wakhfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah sayapmu, rendahkanlah dirimu. Di sini digunakan kata janah ya. Artinya dari kata junah itu sayap. Kenapa disuruh rendahkan? Yang digambarkan itu sayap. Karena namanya sayap biasa digunakan untuk terbang tinggi gitu. Jadi kalaupun kita punya sayap untuk bisa terbang tinggi ya, tapi kemudian kita tetap diperintahkan untuk merendahkan. Di hadapan siapa? Limanit taba'aka minal mu'minin, di hadapan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang beriman. Jadi rendahkanlah hati, rendahkanlah dirimu. Sekalipun kamu bisa terbang tinggi menjadi orang hebat, sekalipun kamu terbang tinggi menjadi orang yang sangat berpengaruh, sekalipun kamu bisa terbang tinggi menjadi orang yang sangat penting, sangat sukses itu, tapi tetap disuruh untuk merendahkan hati di hadapan orang-orang yang beriman. Wakhfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Maka setelah turun ayat ini, Rasulullah SAW mengumpulkan kabilah-kabilah, suku-suku Quraisy dan juga keluarga besarnya. Kemudian mengajak mereka secara terang-terangan untuk beriman kepada Allah yang Maha Esa, untuk beriman kepada Allah yang Ahad, yang Maha Esa, dan memberikan ancaman ketika mereka tidak mau beriman, ketika mereka tidak mau meyakini kebenaran itu, bahwasannya mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan Rasulullah pun memerintahkan keluarganya untuk mereka agar menyelamatkan diri dari api neraka. Dan bagi mereka masing-masing akan mendapatkan tanggung jawab, akan dipertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sendiri tidak bisa memberikan bantuan syafaat apapun kepada mereka, sekalipun keluarga dekatnya, kalau kemudian tidak mau beriman kepada Allah yang Maha Esa, kepada kerasulan dan kenabian baginda Nabi Muhammad SAW, dan tidak mau beriman kepada Al-Quran sebagai risalah yang Allah turunkan kepadanya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu, maka Rasulullah SAW naik ke atas bukit Sofa. Tahu bukit Sofa? Ya, kalau kita di mana tawaf. Kalau tawaf kita nggak mengelilingi Sofa ya. Kalau tawaf mengelilingi Ka'bah. Kalau Sofa kita melakukan apa? Nah betul, sa'i. Jadi kalau kita sa'i, kita lari-lari kecil ya, antara bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Berawal dari bukit Sofa, terus berakhir sampai bukit Marwah sebanyak 7 kali. 7 kali jalan ya. 7 kali putar balik. Jadi Rasulullah naik bukit Sofa. Tapi pada saat itu belum seperti sekarang. Sekarang bukit Sofanya karena dibuat masjidnya beberapa lantai, jadi yang puncak bukit Sofanya kalau kita dari lantai 3 udah nggak kelihatan kayak bukit ya. Tapi kalau dulu masih lembah, belum bangunan masjidnya belum seperti sekarang, itu bukit Sofa udah tinggi ya. Jadi Rasulullah naik ke bukit Sofa.
Kemudian setelah naik ke Bukit Sofa, pada saat itu bangunan masjidnya juga tidak lebar seperti sekarang. Sekarang Bukit Sofa dan Marwah itu berada di dalam masjid. Dulu belum ada Masjidil Haram seperti sekarang. Bangunannya tidak seperti itu. Hanya Ka'bah, kotak. Bangunan masjid yang di luar-luarnya itu belum. Sehingga mereka beribadah mengelilingi Ka'bah. Setelah itu Rasulullah naik ke Bukit Sofa. Jadi Bukit Sofa kalau pada saat itu ketika orang-orang pada berkumpul di hadapan Bukit Sofa, mereka tidak bisa melihat apa yang ada di belakang Bukit Sofa itu. Jadi ketika mereka berkumpul di depan bukit, mereka nggak bisa menyaksikan yang di belakang Bukit Sofa, yang di belakang bukit. Jadi mereka melihat ke bukit, nggak bisa menyaksikan apa yang ada di belakang bukit. Dan Rasulullah naik ke atas Bukit Sofa, mengumpulkan mereka, menyeru mereka, ya Bani Fahr, ya Bani Adi, wahai anak keturunan Fahr, ini suku Bani Fahr, wahai suku Bani Adi. Rasulullah menyebutkan ya suku-suku yang ada di Quraisy semuanya dipanggil. Rasulullah naik ke Bukit Sofa. Kalau sudah naik di tempat yang tinggi, ketika memanggil dengan suara yang lantang itu lebih mudah didengar di seluruh penduduk yang ada di bawah. Maka Rasulullah pun naik ke atas Bukit Sofa. Nah ini pun digunakan di zaman modern sekarang ya. Jadi kalau seperti kita adzan, naruh speakernya di atas itu, biar suaranya didengar oleh seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kalau di speakernya cuma di dalam masjid ya nggak kedengaran ke sana-sana. Nah ini pun dipraktekkan Rasulullah saat itu naik ke atas itu, supaya semua masyarakat yang ada di bawah bisa mendengar seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sekarang lebih canggihnya ya semuanya menggunakan satelit ya, penyiaran televisi, penyiaran penyebaran apa namanya itu, HP itu, kalau HP menggunakan sinyal sinyal HP itu kan semuanya dari atas, dari satelit dipancarkan ke semua, bisa terjangkau. Tapi kalau nggak menggunakan satelit yang ada di atas tinggi itu nggak bisa menjangkau semua penyebaran sinyal HP tersebut. Nah ini Rasulullah pun naik ke Bukit Sofa, tempat yang tinggi, untuk kemudian menyeru, mengundang, memanggil masyarakat yang ada di sekitar Mekah, dan semuanya mereka mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah di atas Bukit Sofa. Maka ketika Rasulullah menyeru, dipanggil semua, dari disebutkan suku-sukunya semuanya dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun segera untuk berkumpul. Coba ini, kalau yang menyeru orang biasa, kalau yang memanggil orang biasa, mungkin masyarakat banyak yang cuek, mungkin masyarakat banyak yang itu mah naon sih. Tapi Muhammad itu sejak kecil sampai beliau menjadi nabi ini, masyarakat Quraisy pada saat itu, orang-orang Mekah benar sudah mengetahui siapa itu Muhammad, sudah mengetahui bagaimana kejujuran dan amanah yang dimiliki oleh baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu Rasulullah sudah membangun kekeluargaan dengan Khadijah selama kurang lebih 15 tahun. Dan Khadijah pun orang yang sangat terpandang. Begitupun dengan Muhammad, itu juga dari keluarga orang nomor 1. Jadi keluarga orang nomor 1, kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Itu orang yang kalau sekarang saat itu ya Makkah 1 itu. Kalau sekarang kan kita bilangnya RI 1.
Itu kakeknya Muhammad yang bernama Abdul Muttalib itu Makkah satu, itu penguasa Makkah lah gitu. Dan ini cucunya. Dan sepeninggal Abdul Muttalib, Mekah pun pemegang kepemimpinannya itu anak-anaknya, keturunan Abdul Muttalib. Ya, termasuk karena Rasulullah ayahnya meninggal sejak kecil, tetapi Rasulullah semakin besar pun semakin menjadi orang yang terpandang. Maka dia menikahnya juga dengan seorang saudagar terpandang, orang yang sangat menjaga harga dirinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nah, ketika Rasulullah menyeru seluruh kabilah yang ada di Mekah saat itu, mereka pun gak ada yang mengabaikan panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya berkumpul. Bahkan ketika ada orang yang tidak memungkinkan untuk berkumpul datang karena kesibukan, karena sedang mengurus hewannya, ternaknya, karena sedang mengurus bisnisnya, maka saking menganggap pentingnya ya apa yang disampaikan Muhammad, kalau yang nggak bisa datang akan mengutus ya, yang nggak bisa datang pun mengutus seorang utusan untuk memperhatikan apa yang terjadi. Termasuk Abu Lahab dan seluruh Quraisy pun datang. Setelah mereka berkumpul, di seluruh penduduk Mekah yang hampir semuanya berkumpul di hadapan bukit Sofa, berkumpul, Rasulullah ada di atas. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ara'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughiru alaikum akuntum musaddiqiyya?" Menurut kalian, ini Rasulullah setelah mereka semuanya berkumpul, menurut kalian, apa pendapat kalian? Menurut kalian seperti apa? Seandainya aku kabarkan pada kalian, seandainya aku berikan informasi kepada kalian bahwasanya di belakang lembah ini ada pasukan kuda yang siap menyerbu kalian, apakah kalian akan mempercayaiku? Ini Rasulullah ngetes. Menurut kalian bagaimana seandainya aku kabarkan pada kalian kalau di belakang lembah ini ada pasukan berkuda yang siap menyerbu kalian, apakah kalian akan percaya kepadaku? Mereka menjawab apa? Qalu na'am ma jarrabna 'alaika illa sidqa. Ya, kami percaya. Kami selama ini belum pernah mendengarkan darimu kecuali kejujuran, kecuali kata-kata yang benar. Kami belum pernah mencoba mendengarkan kata-kata darimu kecuali kata-kata yang benar, yang jujur itu. Coba ini orang Mekah semuanya sepakat gitu ya. Itu sepakat mempercayai apa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun nggak masuk akal. Ini dicoba diuji dulu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mengatakan saya ini seorang nabi, seorang rasul. Bayangkan Rasulullah mengatakan seperti itu di belakang lembah yang jaraknya tidak jauh ada pasukan berkuda yang siap menyerbu kalian. Kalau pasukan berkuda siap menyerbu kalian, itu ada suara enggak? Ada suara. Terus di padang pasir, pasukan berkuda lari-lari, biasanya debu pasir pada meninggi ke atas, berapa namanya? Ya, bertebaran itu. Debunya namanya pasukan kuda berlari itu. Kemudian pasti ada suara deruan kuda yang banyak itu pasukan. Tapi mereka kan nggak mendengarkan, nggak dengerin ada suara kuda, nggak dengerin ada suara derupan kuda yang banyak, nggak mendengar ada suara pasukan yang siap menyerbu. Kemudian nggak ada kelihatan itu asap-asap dari terpaan kaki-kaki kuda yang lari di padang pasir.
Tetapi kalau ternyata yang mengatakan Muhammad, mereka langsung, ya kami percaya. Karena selama ini kami tidak pernah mengalami atau mendapatkan engkau kecuali selalu berkata benar. Kami tidak pernah mendapatkan engkau kecuali selalu berkata jujur. Kami pasti percaya apa yang kamu informasikan. Tapi bukan itu informasinya. Jadi kalaupun akan mengatakan seperti itu ya, menurut kalian gimana sih kalau saya katakan seperti ini, di belakang itu ada pasukan yang siap untuk menyerbu kalian, pasukan kuda. Kalian percaya enggak? Kata mereka, iya, kami percaya. Karena selama ini kami tidak pernah mendapatkan ucapan dari engkau kecuali selalu berkata benar. Setelah itu baru Rasulullah SAW mengatakan, fa inni nadhirul lakum, ketahuilah sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan untuk kalian. Ini baru Rasulullah menyampaikan dirinya ini sudah menjadi seorang nabi dan rasul, pemberi peringatan untuk kalian. Baina yaday adabin syadid, di hadapanku ada siksaan yang amat dahsyat seandainya kalian tidak mengalihkan, tidak beriman kepada apa yang aku sampaikan. Apa sambutan dari pembesar diantaranya? Abu Lahab. Abu Lahab langsung menjawab, tabban laka sairul yaum alihada jama'atana, celakalah kamu wahai Muhammad di setelah hari ini. Apakah hanya untuk hal ini kamu semua mengumpulkan kami? Ya. Jadi kami yang pada sibuk-sibuk ini semuanya dipanggil, semuanya dipanggil, dikumpulkan di Masjidil Haram di hadapan Bukit Sofa ini. Kamu cuma mengatakan begitu saja, celaka kamu. Ini yang diucapkan oleh Abu Lahab. Maka kemudian sebagai balasan Allah menurunkan ayat surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia, tidaklah bermanfaat untuknya hartanya dan apa yang dia usahakan. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW memanggil mereka semua, disebutkan suku-suku, kabilah-kabilah semua yang ada disebutkan, dipanggil semuanya, dikumpulkan semuanya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada setiap suku yang ada, angkidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Kemudian Rasulullah juga mengajak keluarga dekatnya, Fatimah, ya Fatimah, wahai Fatimah, angkidi nafsaki minan nar, selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inilah amliku lakum minallahi syai'a, karena sesungguhnya aku tidak bisa melakukan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja saya punya hubungan keluarga, saya akan menyambungkannya sebisa mungkin. Ini termasuk kepada Fatimah. Rasulullah mengatakan selamatkanlah dirimu dari api neraka. Padahal Fatimah siapa? Putri tercintanya. Ya, kalau tidak beriman, saya nggak bisa memiliki apapun di hadapan Allah. Nggak bisa menyelamatkan orang-orang yang tidak beriman di hadapan Allah. Sekalipun itu keluarga dekat, sekalipun anaknya, sekalipun keluarga dekatnya. Tapi kalau beriman, ya akan Allah akan diusahakan, disambungkan silaturahim, kemudian didoakan, kemudian dinasehati, didakwai, sehingga kemudian jadi orang yang benar-benar beriman yang nantinya akan bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy, mereka adalah orang-orang yang langsung selama ini hidup dengan Rasulullah SAW. Sudah tahu betul seperti apa kepribadian Rasulullah SAW, dan mereka sudah bahkan menggelari Muhammad sebagai gelar As-Shadiqul Amin. As-Shadiq, orang yang jujur, Al-Amin, yang
terpercaya. Mereka sudah tahu semuanya. Sudah tahu semua orang-orang Quraisy, semua kabilah-kabilah yang ada sudah tahu Muhammad seperti apa. Dia yang terkenal dengan Al-Amin. Ada bunyi ya. Ya. Maka ketika Rasulullah mengatakan seperti yang dikatakan tadi, mereka langsung menjawab, "Na'am, kami percaya." Tetapi begitu mengucapkan, "Saya ini seorang nabi, seorang rasul, pemberi peringatan bagi kalian." Maka kemudian yang pertama kali membantah siapa tadi? Abu Lahab. Abu Lahab, dia yang pertama kali membantah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, "Tabban laka sairul ayyam." Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini merupakan hal biasa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memulai dakwanya dengan terang-terangan, yang mengajak orang-orang terdekatnya, mengajak keluarga dekatnya, mengajak keluarga besarnya. Dan ketika Mekah merupakan suatu daerah di saat itu yang di dalamnya orang-orangnya itu sangat hidup sesuai dengan kabilahnya. Jadi hidupnya itu masing-masing benar-benar fanatik dengan kabilahnya, dengan keluarga besarnya, marganya itu, dengan kabilahnya. Maka Rasulullah ketika berdakwah pun disebutkan nama-nama kabilah tersebut, nama-nama kabilahnya, sehingga tidak secara umum, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia," ya. Tapi Rasulullah dipanggil. Karena ketika mereka dipanggil dengan nama kabilah atau nama sukunya, mereka lebih tergerak untuk memenuhi panggilan tersebut. Misalnya si Fulan dari suku Bani Adi, itu lebih merasa terhormat ketika dipanggil dengan nama sukunya, dengan nama kabilahnya. Itu lebih tergerak, hatinya lebih terhormat, merasa terhormat ketika disebutkan. Karena Rasulullah ketika berdakwah menyebutkan itu nama-nama masing-masing sukunya, lebih tergerak untuk memenuhi panggilan tersebut. Maka Rasulullah memulai dakwah ini dengan keluarga dekatnya, kemudian keluarga besarnya. Barangkali nanti ke depan mereka akan siap untuk menjadi penopang dakwahnya, untuk menjadi pelindung dakwahnya, untuk menjadi pembela dakwahnya. Sebagaimana berdakwah di Mekah yang dilakukan ini memiliki pengaruh khusus, memiliki pengaruh yang sangat spesial. Kenapa? Karena Mekah di sana ada Ka'bah, dan di Ka'bah inilah sebagai pusat peribadatan umat manusia sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah bersama putranya Ismail alaihissalam. Maka di Mekah dengan keberadaan Ka'bah ini sejak Nabi Ibrahim sudah menjadi pusat peribadatan umat manusia dari berbagai penjuru dunia, berbagai penjuru masyarakat yang ada. Jadi yang beribadah ke Ka'bah itu bukan hanya orang Mekah saja. Biasa beribadah ke Ka'bah, ke Masjidil Haram itu bukan hanya orang Mekah saja. Dari luar pun, dari Yaman, dari tempat-tempat yang lain, itu biasa mereka beribadahnya, sentralnya itu di Masjidil Haram, di Ka'bah itu. Makanya ini ketika berdakwah di kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti ada pengaruh yang sangat spesial. Kalaupun orang-orang Mekah banyak yang tidak beriman, tetapi orang-orang yang datang dari luar itu jadi tahu di Mekah itu ada yang berdakwah.
Ada yang mengaku nabi dan rasul yang kemudian berdakwah di kota Mekah. Kenapa mereka pada tahu? Karena mereka sering datang ke Mekah, karena memang menjadi sentral peribadatan umat manusia pada saat itu sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Maka ada pengaruh yang sangat spesial. Maka tidak salah ketika kemudian Allah memilih Mekah sebagai awal munculnya dakwah Islam, sebagai awal munculnya dakwah rahmatan lil alamin, sebagai munculnya awal dakwah risalah yang dibawakan oleh Nabi terakhir, Nabi akhiruz zaman, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang menjadi sentral, pusat peribadatan umat manusia di Masjidil Haram ini. Jadi kalaupun kemudian nanti orang-orang Mekah pada tidak beriman, tetapi orang-orang dari luar itu pada tahu jadinya informasi keberadaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun di awalnya seakan-akan Islam ini terbatas di Quraisy, tetapi karena yang datang ke Mekah itu tidak hanya orang Quraisy, dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam negara yang ada di sekitarnya, maka ini pun menjadi titik pusat permulaan bahwasanya dakwah Islam ini bukan hanya untuk orang Arab saja, tetapi sebagai rahmatan lil alamin, sebagai agama yang Allah sampaikan risalahnya kepada Nabi Muhammad yang kemudian didakwahkan kepada seluruh alam, pada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Di surat Al-Furqan disebutkan tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci zat yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya supaya menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam, bagi seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidaklah mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, ini seluruh umat manusia. Allah juga berfirman wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira, dan kami tidaklah mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia, kafatan linnas, sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kemudian datang fase yang berikutnya setelah mengumpulkan seluruh kabilah yang ada di Mekah saat itu. Kemudian fase berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru setiap orang yang bertemu dengannya, siapapun orangnya yang bertemu dengannya, maka Rasulullah dakwai, maka Rasulullah ajak untuk beriman, sekalipun kabilahnya berbeda-beda, bahkan negaranya berbeda-beda. Orang-orang yang datang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah dakwai. Kan Rasulullah mendatangi mereka di tempat-tempat perkumpulan mereka, di tempat-tempat perkumpulan mereka, di tempat-tempat mereka berkumpul, bahkan ya, di pasar-pasar, termasuk di musim ibadah umroh ataupun haji. Yang datang ke Mekah, Rasulullah dakwai, Rasulullah berdakwah kepada mereka. Dan Rasulullah mengajak semua orang, baik orang yang merdeka maupun orang yang menjadi budak, orang yang kuat maupun orang yang lemah, orang yang kaya maupun yang miskin, semuanya didakwai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika turun ayat fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, fasda' artinya teruslah berdakwah dengan mendakwahkan apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik yang tidak mau beriman. Artinya nggak usah jadi bahan pikiran, dakwalah dengan terang-terangan. Mereka yang tidak mau beriman nggak usah jadi bahan pikiran. Berpalinglah, jangan terlalu dipikirkan. Pokoknya dakwah saja. Beriman atau tidak beriman bukan urusanmu, itu urusan Allah. Dakwah saja, ajak mereka, dakwahi mereka, nasihati mereka,
mau ngikut atau tidak ngikut bukan urusanmu. Wa a'rid 'anil musyrikin innaka kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kamilah yang akan mencukupimu, akan membelamu dari orang-orang yang mentertawakan, yang mereka menjadikan ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun, yang mereka menjadikan ada Tuhan selain Allah, dan kelak mereka akan mengetahui akibatnya. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, dan sungguh kami telah mengetahui bahwasannya kamu merasa sempit dadanya, merasa sedih disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka kemudian Rasulullah terus berdakwah dengan terang-terangan, sehingga orang-orang musyrik mereka berusaha untuk menghalang-halangi, berusaha untuk dengan berbagai cara menstop dakwah Rasulullah SAW, dan mereka berpaling, kemudian menghina, mentertawakan, menyakiti, mendustakan, bahkan sampai melakukan makar, melakukan usaha-usaha untuk menyiksa orang-orang yang beriman. Maka kemudian semakin besar ini permusuhan antara orang-orang yang beriman, Nabi SAW dan para sahabatnya, dan antara mereka dan orang-orang penting, suyukhul wathaniyati wa zu'ama'uha, orang-orang penting yang mereka menjadi penyembah-penyembah berhala dan para pemimpin-pemimpinnya. Maka di Mekah kemudian tersiar informasi bahwasannya permusuhan yang terjadi, perhelatan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir itu terjadi di berbagai tempat secara bersamaan. Di samping itu, ini pun menjadi informasi yang semakin luas. Semakin luas, orang-orang yang ada di sekitar semakin mendengar. Kalau awalnya secara sembunyi-sembunyi, orang-orang pada nggak tahu. Tapi begitu sudah terang-terangan, apalagi sudah terjadi ancaman, permusuhan, bahkan penyiksaan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maka kemudian informasi tersebut menyebar luas ke berbagai belahan dunia di sekitar Mekah saat itu ya. Maka ini pun sebenarnya semakin memudahkan karena informasinya sudah tersebar ke berbagai daerah, adanya dakwah Islam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya, dan bagaimana orang-orang kafir Quraisy memusuhinya, tersebar luas informasinya ke berbagai negara yang ada di sekitarnya. Maka ini seakan-akan menjadi sarana informasi. Pada saat itu orang-orang kemudian mendengarkan cerita tersebut, informasi disampaikan kepada temannya, sampaikan lagi kepada temannya, sampaikan lagi kepada temannya yang lain. Maka hampir setiap orang-orang yang ada di sekitar Mekah sudah mendengarkan, termasuk yang di Madinah, termasuk di tempat yang lain, sudah mendengarkan informasi adanya seorang Muhammad SAW yang berdakwah menjadi nabi dan rasul yang ada di kota Mekah. Maka hal itu menjadi biasa pembicaraan setiap orang, baik yang beriman maupun orang-orang kafir yang memusuhinya. Itu ngobrolnya jadi urusan Nabi Muhammad yang terus berdakwah itu, terus dibahas itu oleh orang-orang. Ya, hampir menjadi setiap hari pembicaraannya masalah ini Muhammad, ini masalah Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Maka kemudian orang-orang semakin bertambah yang beriman, maka semakin besar permusuhan yang dilakukan oleh kafir Quraisy, oleh orang-orang musyrik. Di antara sanggahan-sanggahan orang musyrik yang bisa kita simpulkan kenapa kemudian mereka tidak mau beriman kepada dakwah Rasulullah SAW dan juga kepada risalahnya serta Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Yang pertama,
mereka menyanggah tentang kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena selama ini mereka menyembah Tuhan yang banyak. Yang paling besarnya ada Lata, Manat dan Uzza. Itu yang paling besarnya. Tapi Tuhan-Tuhannya banyak yang lain. Di rumah masing-masing pun ada berhalanya. Ya, ada berhala walaupun dibuat sendiri itu. Yang waktu itu kita ceritakan, Umar itu membuat patung dari roti, kemudian disembah-sembah, sujud di hadapannya, tawaf mengelilinginya, diusap-usap, begitu sudah capek, lapar, dimakan Tuhannya itu. Sampai senyum-senyum sendiri ya ketika ingat dulu zaman jahiliyah itu betapa bodohnya itu ya. Tuhannya dimakan. Nah, yang pertama orang-orang musyrik ini menyanggah karena mereka sudah ya menyongkol begitu kuat ajaran menyembah banyak berhala itu. Jadi sangat kuat mendarah daging ya dalam diri mereka. Tiba-tiba Muhammad ini mendakwahkan mereka untuk bertauhid, hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Karena yang pertama mereka menyanggah akan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengingkari kalau Allah itu yang menciptakan mereka, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan seluruh manusia. Itu mereka tidak mengingkari hal itu. Mereka yakin. Kenapa Allah ya? Mereka kan ajarannya Nabi Ibrahim. Ya sudah tahu Allah itu. Tapi semakin lama itu semakin menyimpang. Jadi Tuhannya semakin dibuat patung berhala banyak gitu, disembah-sembah. Jadi mereka mengingkari. Nah ini yang diabadikan di dalam Al-Quran. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah, niscaya mereka akan menjawab Allah itu. Mereka tahu yang menciptakan, yakin yang menciptakan langit, bumi, alam semesta itu Allah. Qulil hamdulillah, katakanlah alhamdulillah. Bal aktaruhum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Tapi mereka kebanyakan menyembah berhala-berhala dan mereka mengira bahwasanya berhala-berhala itu yang mendekatkan mereka dengan Allah itu. Jadi wasilah. Mereka menganggap bahwasanya berhala-berhala yang mereka sembah ini menjadi perantara antara mereka dengan Allah. Jadi ketika mereka sujud, sholat, menyembah berhala, itu mereka berkeyakinan itu menjadi perantara antara mereka dengan Allah. Jadi seakan-akan Allah menjelma menjadi patung. Yang patung ini tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula memberi madarat. La yanfa' wa la yadur. Ini tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Ya kalau sekarang masih ada orang yang menyembah patung, ya coba patungnya disuruh. Bisa enggak datengin hujan? Bisa enggak datengin makanan? Yang ada patungnya malah disediakan makanan, sesajen. Siapa yang makan? Semut, hewan. Atau anak-anak ya, lihat ada ini. Ada sesajen, ada makanan sama anak-anak kan, wah makanan enak ini. Makan aja. Sampai dulu ada seorang kiai, seorang ajengan bersama santri-santrinya itu berkunjung ke Parangtritis. Di sana ada satu tempat yang dikeramatkan, yang namanya Panembahan Senopati. Di tempat dikeramatkan, ya tempat itu namanya Panembahan Senopati. Ya di situ orang-orang meyakini bahwasanya saat-saat tertentu Nyi Roro Kidul datang ke situ. Jadi ada dua batu ini dikeramatkan, ya dibuat bangunan pagar. Kemudian ada penjaganya, ada kuncennya. Nah di sana orang-orang meyakini itu. Makanya banyak yang kemudian datang ke sana. Bahkan ini calon-calon anggota dewan. Bahwasanya calon-calon pejabat itu banyak yang berdatangan ke sana untuk berdoa di sana. Untuk berdoa di sana itu. Calon lurah, calon kades itu ya. Calon
Alek gitu, caleg gitu. Banyak yang berdatangan ke sana. Berdoa di tempat itu, dikeramatkan. Nah, ini kiai atau ajengan sama santrinya sengaja datang ke sana ingin mencoba bener apa enggak gitu ya. Akhirnya datang ke sana. Ya pas datang ke sana sudah ada kuncennya, ketemu dengan kuncennya, sudah ngobrol, ya pengen melihat ke dalam, ya pengen tahu lah sebenarnya seperti apa itu. Akhirnya mereka masuk. Ya sebelum masuk itu masyarakat di sekitar kan ada pintu masuk. Di sampingnya itu ada patung butai hijau. Patung butai hijau. Butai hijau walaupun warnanya hitam, batu itu ya, batu hitam gitu. Dibuat patung namanya butai hijau. Patung butai hijau itu. Itu masyarakat hati-hati lewat situ ya. Nanti kesambet. Hati-hati kalau lewat itu, melewati kedua patung tersebut harus hati-hati, khawatir kesambet. Ini masuk sama santri lihat patung itu hidungnya kan besar, buta hijau kan hidungnya besar, membawa apa itu. Sama santri dipencet-pencet hidungnya. Ternyata nggak ngaruh gitu. Katanya khawatir nanti hati-hati sambet. Masa sih patung bisa mengganggu? Patung diem aja itu kan. Sama santri pencet-pencet hidungnya nggak apa-apa ini, nggak ngaruh gitu. Akhirnya masuk. Begitu masuk cerita ya dengan kuncennya itu cerita ya biasa. Sini banyak memang yang suka datang ke sini orang-orang penting, calon-calon pejabat ya, calon ini, caleg, calon kades segala macam pada datang berdoa di situ. Terus akhirnya dengan keyakinan bahwasanya saat-saat tertentu Nyi Roro Kidul bisa datang ke situ ketika melakukan satu ritual tertentu. Akhirnya ya sudah, kita pengenlah ketemu sama Nyi Roro Kidul gitu. Gimana caranya? Ya kita bikin ritual, bikin sesajen lengkap ya. Tentu tidak hanya sekedar bikin ritual, tapi ada mahar. Ya ada maharnya. Ada bayar mahar sebagai untuk melakukan ritual tersebut. Sudah dibayar, kemudian melakukan ritual tersebut. Sesajen sudah lengkap, ada kemenyan segala macam, dinyalakan apinya sudah gitu. Kemudian dibacakan jampi-jampinya oleh si kuncennya ini. Begitu sudah selesai ritualnya sudah selesai, ditunggu-tunggu, mana ini Nyi Roro Kidul nggak datang gitu. Lama ditunggu itu nggak datang. Lama ditunggu nggak datang. Terus tanya lagi, Pak, kita udah nunggu lama ini, mana nggak datang Nyi Roro Kidulnya itu? Oh mungkin ada yang kelewat, kita ada yang lupa. Kita ulangi lagi ritualnya. Diulangi lagi, diteliti, dicek lagi semuanya sudah lengkap gitu. Kemudian doa-doanya dibaca lagi lengkap itu, diulang lagi, dibaca lengkap itu. Udah selesai lagi, ditunggu lama itu, berjam-jam ditunggu lama, nggak datang juga itu. Akhirnya, Pak gini saja Pak, saya ada rezeki ini, tapi tolong jawab dengan jujur. Jadi dikasih uang lagi, tapi tolong jawab dengan jujur. Sebenarnya kalau jujur, Bapak ini jawab dengan jujur. Bapak sendiri pernah nggak bertemu dengan Nyi Roro Kidul di sini? Ya kalau jujur, saya sendiri belum pernah. Saya sendiri belum pernah sebagai kuncennya. Terus gimana bisa meyakinkan orang-orang yang mereka rela membayar jauh-jauh ke sini untuk berdoa di sini itu? Ya itu sudah dari dulunya gitu. Dan kalau nggak begitu ya nggak dapat uang. Ya ujung-ujungnya para dukun-dukun biasanya memang carinya uang. Hanya bisa meyakinkan orang-orang itu supaya orang mau memberi uang. Bahkan yang mau percaya pun kadang-kadang bukan orang yang tidak berpendidikan. Kan dulu ada siapa yang bisa menggandakan uang katanya? Siapa? Dimas Kanjeng ya.
Dulu yang katanya bisa menggandakan uang. Dan ternyata yang percaya itu bukan orang-orang yang nggak berpendidikan. Ada profesor, guru besar, orang yang cerdas itu percaya dan sampai ikut-ikutan menggandakan uang. Nah, ini kan aneh. Ini yang pertama yang disanggah oleh orang-orang musyrik terkait dengan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka meyakini berhala-berhala itu menjadi yuliqurribuna ilallahi zulfa, menjadi wasilah untuk mendekatkan kami kepada Allah, kata mereka. Maka kemudian mereka tidak mau beriman. Mereka menolak untuk beriman. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Bahkan mereka keyakinannya meyakini bahwasannya malaikat-malaikat itu adalah, ada yang meyakini malaikat itu anak-anak Allah. Malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan Allah itu. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal untha. Ya, mereka menganggap bahwasanya para malaikat itu adalah makhluk-makhluk anak-anak perempuan. Dan mereka tidak mengetahui, hanya sebatas praduga-praduga saja, dan praduga-praduga itu tidaklah akan sampai kepada kebenaran. Masa afa asfakum rabbukum bil banin? Apakah Allah kemudian memberikan pada kalian memberikan pada kalian anak-anak laki-laki, yang mana pada saat itu orang-orang Mekah itu ketika punya anak perempuan rasanya menjadi aib besar. Sampai-sampai punya kebiasaan kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup saking malunya. Entah ini ajaran dari mana itu. Kalau dari Nabi Ibrahim jelas tidak itu. Pasti ajaran yang sudah menyimpang. Jadi kalau istrinya hamil, kemudian lahir, dikasih informasi, anakmu perempuan, itu malunya sudah bukan main. Malunya sudah di luar fitrah manusia. Saking malunya mereka tidak segan-segan untuk mengubur hidup-hidup anaknya sendiri yang perempuan. Lalu mereka menganggap bahwasanya malaikat-malaikat itu anak-anak perempuan Allah itu. Mereka saja kalau punya anak perempuan menjadi aib. Ini menganggap malaikat-malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Masya Allah. Ini merendahkan sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kebiasaan mereka. Maka dibantah oleh Al-Quran, afa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha minal malaikati inatha innakum lataquluna qawlan azima. Apakah Tuhan kalian memberikan kepada kalian anak-anak laki-laki, kemudian menjadikan malaikat-malaikat menjadi anak-anak perempuannya? Sesungguhnya kalian mengatakan perkataan yang sangat di luar batas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang disanggah oleh orang-orang musyrik tentang kemahaesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ajibu an ja'ahum mundhirun wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab aj'ala al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Mereka pada heran ketika datang seorang pemberi peringatan kepada mereka, dan orang-orang kafir mengatakan sesungguhnya ini Muhammad ini tiada lain adalah sahirun kadzdzab, tukang sihir, tukang pendusta. Tukang sihir, tukang pendusta. Apakah dia hendak menjadikan Tuhan yang banyak ini hanya menjadi satu Tuhan saja, kata mereka. Sesungguhnya ucapan ini ucapan yang sangat mengherankan, itu kata mereka. Bahkan mereka menyuruh orang lain, wang talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad.
Dan beranjaklah orang-orang pembesar-pembesar di antara mereka menyuruh masyarakatnya agar mereka bersabarlah kalian berada di atas Tuhan-Tuhan yang banyak gitu ya. Bersabarlah kalian menjadi penyembah Tuhan-Tuhan yang banyak gitu. Inilah sesuatu yang diharapkan. Inna hadza la syai'un yurad. Sungguhnya ini yang kami harapkan. Kalian tetap berada pada ajaran nenek moyang kalian yang tetap menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak. Jangan ikuti Muhammad yang hanya menyembah satu Tuhan. Jangan ikuti orang-orang muslim yang menyembah hanya satu Tuhan. Tetaplah kalian pada ajaran nenek moyang kalian yang menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza ikhtilaq. Mereka masih mengatakan kami tidak pernah mendengar urusan seperti ini di agama-agama terakhir. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang dibuat-buat, ini kata mereka. Kemudian Al-Quran terus turun ayat-ayat yang membantah keyakinan-keyakinan yang menyimpang, seperti keyakinan-keyakinan adanya banyak Tuhan. Lau kana fil ardi, seandainya di muka bumi ada dua Tuhan, misalnya ada Tuhan yang banyak, la fazatis samawati wal ardh, seandainya ada Tuhan yang banyak selain Allah, niscaya hancurlah langit dan bumi. Karena kalau Tuhannya dua saja sama-sama kuat, itu sudah rebutan pengaruh. Yang satu pingin matahari bergerak dari timur ke barat, yang satu saya nggak mau, kan sama-sama Tuhan, nggak mau ngalah. Matahari harus dari barat ke timur, nggak mau, itu berebutan pengaruh. Kalau sama-sama kuat Tuhannya kan. Kalau yang satu udahlah terserah kamu saja, berarti bukan Tuhan. Ngalah itu. Masa Tuhan eleh itu. Jadi kalau Tuhan ada dua itu hancur seluruh langit dan bumi. Karena kita tahu pergerakan itu hanya satu, itu matahari timur ke barat terus saja begitu. Berarti yang ngatur cuman satu. Kalau ada dua rebutan berpengaruh, rebutan pengaruh. Nggak mau bumi berputarnya seperti ini, harus seperti ini. Atau satu buat aturan, sesuatu benda turun itu dari atas ke bawah, itu aturan sunatullah itu kan, aturan Allah. Yang satu nggak mau, pengennya saya benda kalau jatuh dari bawah ke atas, kan hancur dunia ini. Seandainya ada Tuhan lebih daripada satu. Ini yang disanggah dalam Al-Quran, diluruskan kembali keyakinan-keyakinan yang musyrik ya, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sudah 5:30 lewat, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.